Oke, selamat datang di podcast kita kali ini. Jadi hari ini aku bersama Pak Dalas. Tepuk tangan dulu. Terus ada Mbak Ita. Hai, tepuk tangan lagi. Oke, jadi ini harinya lumayan spesial ya, podcastnya bersama orang-orang spesial. Jadi pakai merah-merah ya. Oke, jadi Pak Dalas sama Mbak Ita bakal nemenin aku. Mungkin kita bakal diskusi atau ngobrol-ngobrol nyantai aja. Jadi Mbak Ita sama Pak Dalas jangan nervous ya, jangan grogi. Oke. Kok jadi aku yang grogi ya? Karena nggak ada pertanyaannya gitu. Aku juga sama grogi jawabnya. Oke, boleh perkenalkan diri dulu salah satu dan dari mana, kerja di mana, kerja di bagian apa? Oke, halo semuanya, selamat siang. Nama aku Dalas Pangestu dari Departemen MAS sebagai Program Development. Oke, kemudian aku ada Ita Pujiasi dari Departemen Tax Accounting. Oke, berarti dari departemen yang berbeda ya? Oke, aku pengen tanya dong ke Mbak Ita. Mbak Ita udah berapa lama kerja di Polycam? Di Polycam dari tahun 2011, April 2011, dari tepatnya udah 12 tahun ya. 12 tahun, kayak aku masih SD itu deh kayaknya. Kamu kayaknya belum mulai aktivitas deh gitu. Keren, 12 tahun itu mengabdi untuk perusahaan ini? Iya, betul. Jadi sebelumnya memang sebelum join dengan Polycam itu sempat bergabung di rumah sakit di Tangerang. Itu setahun, terus kemudian move ke sini sampai hari ini. Oh, berarti sebelumnya sempat di rumah sakit? Betul. Di bagian apa? Di bagian accounting juga. Oh, memang udah basic accounting ya? Iya, betul. Berarti 1 tambah 1? Kalau hitungan accounting 2, cuman kalau dalam rumah tangga bisa. Bener. Kalau ada rumah tangga 2 tambah 2 bisa lain ya, Mbak? Iya, betul. Oke. Terus akhirnya pindah ke sini 12 tahun, lama juga ya? Ya, jadi perjalanannya kalau dihitung sih kelihatannya panjang banget gitu. Jadi nggak kerasa aja. Jadi ketika pertama kali join itu waktu itu awal-awal masih sebagai staff biasa. Jadi kayak admin aja gitu. Jadi dulu tuh di accounting itu ada beberapa orang yang sudah senior semua, Aksa, dibanding dengan zaman sekarang ya. Kalau sekarang kan banyak anak-anak Gen Z yang pada join ke Polycam gitu. Kalau dulu ketika saya masuk, saya yang paling muda gitu di antara karyawan yang lain gitu. Kemudian kalau pribadi aku sih bergabung dengan para karyawan yang udah senior itu mereka selalu ngebimbing kita gitu. Walaupun kadang cara kerja mereka itu kalau dibanding yang sekarang nih, misalkan kita ngasih tahu ke teman yang lain, teman kerja gitu, misalkan anak buah atau siapa gitu, rekan kerja, mereka cenderung terima saja oke gitu. Cuman cara kerjanya mungkin sesuai yang mereka bisa gitu, yang sesuai mereka mau gitu. Kalau dulu aku pribadi ketika dulu join sama ke Polycam, terus bergabung dengan orang-orang yang sudah senior gitu, jadi treatmentnya beda gitu. Jadi banyak, memang kalau yang lebih senior itu lebih seneng kita datengin, terus lebih seneng diperhatikan gitu ya. Jadi ketika mereka ngasih tugas, ya kita harus dengan semangat, harus selalu siap gitu. Nggak boleh di depan mereka terus, apa sih tugasnya, ini bukan tugas aku gitu. Nah itu yang harus kita terapin di diri kita, jangan seperti itu gitu. Walaupun memang itu bukan tugas kita, kalau memang itu diberikan kepada kita, ya kita harus senang hati gitu. Oke, menarik. Jadi kayak perbedaan anak baru zaman dulu sama nggak zaman dulu banget lah, maksudnya pas Mbak Ita ya, milenial ya, sama anak baru zaman sekarang itu pola kerjanya beda ya, tingkat inisiatif ya. Oke, menarik. Berarti Mbak Ita mengalami 12 tahun dengan perjuangan jenjang karir, pokoknya udah babak belur ya selama 12 itu. Iya, betul. Tapi banyak belajar. Betul, ya. Jadi dari awal ketika masuk itu kan staff, terus kemudian karena rekan-rekan yang lain itu kan masih ada, kalau zaman dulu itu kan teman-teman yang ada di accounting itu kan tergolong yang sudah senior gitu. Kebetulan terus kita bekerja bareng, terus mereka akhirnya pensiun, diganti dengan
anak-anak baru begitu kan. Nah setelah mereka pensiun terus dengan melihat kemampuan yang dari aku gitu, misalkan setiap kali kerja ya bukannya sombong ya kasar, jadi di dalam bekerja itu yang pertama memang loyalitas itu penting. Betul, Ya Dalas ya, benar, betul ya, sepakat betul. ya. Terus kemudian integritas juga. Jadi kalau kita jujur, kita nggak pernah bohong gitu, insya Allah atasan itu akan melihat kita gitu. Dan sampai dengan hari sekarang ini, sampai sekarang, alhamdulillah dengan proses berjalannya waktu itu jenjang karir di tempatku ada gitu. Jadi sampai sekarang yang tadinya cuman staff accounting, pajak gitu, sekarang bisa jadi ke level supervisor gitu. Itu butuh perjuangan gitu, nggak serta-merta masuk terus langsung dapat begitu, enggak. Itu semuanya perjuangannya kalau diceritain panjang sekali. Oke, keren. Jadi kayak aku ngebayanginnya mungkin aku ya di bawah Mbak Ita ya gitu. Jadi mungkin perjuanganku sekarang aku punya atasan. Jadi perbedaan itu adalah gimana kita sebagai anak muda ketika kita masuk di dunia kerja dan kita harus bisa membawa diri ya Mbak. Betul. Jadi kayak misalkan aku punya atasan, mungkin dengan karakter orang yang berbeda-beda, aku harus punya inisiatif, kemudian loyalitas Betul, gitu-gitu ya iya. Mbak. Itu yang membawa kita ke jalan yang lebih baik gitu ya. betul. Oke. Interesting karena memang beda banget generasi milenial zaman dulu dengan generasi Gen Z sekarang Ya, gitu. betul. Bahasanya kok zaman dulu, nggak zaman dulu banget lah ya, masih baru 12 tahun yang lalu gitu. Masih tahun 2011 kok ya Bu? Iya ya. Iya, Nggak terlalu 2011. Oh, lama-lama iya. banget. Tapi udah lama sih. Iya. Tapi mungkin karena Mbak Ita udah ngelihat ibarat tuh kayak helikopter view ya. Jadi udah ngebayangin kayak karena Mbak Ita pernah muda Iya. dan tahu ketika diperlakukan seperti itu efeknya gini loh Iya. gitu. Oke, menarik. Oke, next mungkin kepada Las Oke. dengan pertanyaan yang sama dari awal tadi. Sudah berapa lama dan boleh diceritain dong di Polycam ini ngapain aja? Aku masuk Polycam itu tahun 2019. Kalau Bu Ita kan tadi sebelumnya dia udah ada pengalaman ya, Bu Ita di rumah sakit ya Betul. 1 tahun. Kalau aku tuh lulus kuliah, itu kita nyari-nyari kerja itu 3 bulan. Habis itu baru masuk ke Polycam di tahun 2019 bulan Desember. Gitu. Jadi waktu aku masuk itu benar kata Bu Ita, di zaman mungkin Bu Ita tahun 2011 ya, aku di tahun 2019 pun eranya masih sama. Jadi waktu kita pertama masuk itu kita yang nyamperin senior-seniornya. Tuh. Jadi kayak aku tuh lulus nih langsung kerja. Tentu kan kaget ya, wah, oh ternyata dunia kerja begini ya. Oh ternyata bikin sistem tuh udah sekompleks ini ya. Ternyata waktu aku kuliah tuh pembahasannya nggak sedalam ini loh. Artinya kan aku harus terus banyak belajar nih di sini. Waktu itu aku punya 2 senior yang menurut aku mereka tuh udah expert banget lah. Waktu itu ada Bang Fajri, satu lagi ada Bang Taufan. Mereka tuh sama-sama expert banget dah dan nggak pelit ilmu juga. Jadi setiap hari tuh aku nanya, Bang, ini ada case begini gimana ya cara penyelesaiannya ya? Dan pertanyaan itu tuh nggak aku jalanin di dalam pekerjaan aja. Jadi misalnya di luar kerja tuh aku curi-curi waktu nih, kapan ya kita nongkrong bareng, aku mau nanya ini nih, gitu. Oke, jadi sama senior itu tetap membangun hubungan Iya. yang baik ya. Jadi kita tuh terus ngejar terus gitu. Kalau misalnya kayak kita baru masuk terus kita diem aja, udah deh nunggu aja deh, nunggu dikasih tahu deh. Iya. Ada tugas apa ya, ntar aja deh nunggu. Pastinya kita stuck aja Nggak karena akan berkembang ya. Betul, karena zaman mungkin nggak tahu ya kalau sekarang gimana, tapi kalau zaman dulu tuh mereka mungkin, ya lu kan masuk sini nih, berarti kan lu mau belajar di sini, ya lu cari ilmu dong ke gua gitu. Oh, oke. Ini berarti tips and trick buat junior kalau punya senior. Iya betul. Bagus yang harus dipertahankan dan dilakuin gitu ya. Iya. Efeknya itu ada banget ya. Ada. Iya, ada. Kalau menurut aku pribadi sih sama pandangannya dengan Dalas gitu ya. Jadi kalau sebagai anak baru itu ini juga saran buat nanti ketika buat anak-anak baru nih, ketika baru join mungkin kan kaget gitu loh. Oh, ternyata atasanku begitu ya, nggak sesuai sama harapanku. Iya, Mungkin benar. ada seperti Benar. itu. Cuman itu bagian dari pembelajaran gitu. Jadi dulu sama kita juga ketika masuk, wah udah senior nih gitu kan. Jadi ada rasa canggung, ada rasa takut gitu. Itu masih mending anak-anak yang sekarang. Kita tergolong belum senior banget lah ya, Dalasnya masih oke lah ya gitu. Iya. Kalau dulu tuh lebih straight banget gitu. Kalau misalkan tugas A ya harus A gitu. Iya. Bahkan sampai caranya pun
harus diikutin begitu. Gitu kalau zamannya aku ketika masuk gitu. Tapi memang perlu kita ini dulu kita masukin dulu, kita pelajarin. Nggak ada salahnya kok. Ya benar, nggak ada salahnya. Ngikutin mereka gitu, ngikutin cara kerja rekan kerja kita gitu ya Dallas ya. Nanti toh kalaupun misalkan ada yang kurang bisa kita kembangkan. Iya. Apalagi di aku kan yang MAS ya, jadi kita lebih sering tektokan dengan departemen lain. Misalnya kayak ada masalah tentang RMS. Dulu tuh zaman aku tuh ada Bang Nopan, ada Bang Fajri, mereka tuh ngajak aku nih, ayo nih mau ke Paiko contohnya, kita mau ke Paiko nih mau ada bahas tentang proyek ini, ayo ikut. Jadi kita diajarin nih gimana cara kita interaksi sama user, kita gimana cara nangkepnya, karena kan kita RMS berarti kita harus tahu nih ini perhitungannya kemana sih, goalsnya apa. Kemudian juga untuk Teblu kan kita misalnya ke Pak Wono, kita harus tahu nih cara hitungannya gimana sih gitu. Jadi kalau kita ada seniornya tuh ada yang ngasih tahu lah. Bener-bener. Aku dapat confession sedikit ya. Jadi tuh ternyata ketika kita menjadi junior kita berhadapan sama orang ya, atasan pun orang ya. Tapi ketika kita bisa lebih fleksibel, maksudnya bisa beradaptasi. Kayak Padalas contohnya ya, Padalas yang awalnya masuk, tapi Padalas bisa membawa diri. Akhirnya seniornya tuh ngajak ngobrol, ngajarin, malah Padalas nggak minta mungkin diajarin, diajak nongkrong keluar gitu ya. Jadi hubungan itu tuh yang baik perlu ya ternyata. Meskipun awal-awal masuk kita ketemu atasan yang kayak kelihatannya nggak open gitu misalkan, tapi kan kita nggak tahu ya isi hatinya ya. Mungkin dengan ya namanya baru kenal, coba kamu ambil hati atasanmu gitu, mungkin lama-lama akan jadi as a friend gitu. Bener sih. Banyak kalau yang aku lihat sih ya, maksudnya di lingkungan sekitar itu mereka udah takut dulu gitu, melihat oh kayaknya kerjanya serius ya, apa aku ganggu nggak ya kalau aku nanya gitu. Banyak yang kayak gitu padahal memang kerjanya tuh serius, memang karena kalau di tempat aku kalau nggak serius ya semuanya hitungannya kan berantakan. Iya betul, makanya ketika di accounting kalau lihat mungkin sama kayak MAS ya, anteng. Nggak pernah ada yang pada berisik atau apa gitu, karena memang kita butuh fokus gitu. Benar. Nah kadang fokusnya gitu yang bikin kayak rekan kerja kita mau nanya canggung gitu, padahal nggak apa-apa gitu sepanjang itu membahas masalah pekerjaan gitu. Ya sih, kan mau gimana pun namanya kita atasan pasti ada rasa luluh kan ketika kita dibaikin, kita ya pasti mau baik juga sama orang gitu ya. Berarti ya accounting sama MS cocok banget sih IT ya. Misalnya lebih cocok ya mereka akan lebih fokus ke laptop gitu. Kalau HRD kayaknya enggak ya. Kalau HRD kan harus membangun citra di antara karyawan begitu ya. Jadi kalau kalian fokus di laptop, HRD depan gitu ya. Nah dia sih benar-benar menarik banget. Nah satu hal, jadi tuh yang membedakan adalah sistem atau konsep kalian sebagai junior untuk inisiatif ya tadi ya. Gimana sih cara kalian menjadi junior seperti itu? Kok bisa sih tumbuh rasa seperti itu gitu loh? Biar pesan, mungkin dikasih pesan dan kesan juga buat junior-junior yang sekarang gitu, zaman sekarang. Kalau aku sih pasti kan karena rasa tanggung jawab lah. Aku rasa Bu Ita juga setuju ya. Karena kita dikasih sebuah job, kita harus mengerjakan itu sampai selesai. Artinya kita harus komit dan ada rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Jadi kalau kita ngerasa masih kita nyerah nih sama diri kita sendiri, kita nggak bisa selesaiin ini. Gitu. Jadi aku sih pertama pasti megang tanggung jawab untuk selesaiin pekerjaan nih. Aku buktiin aku mampu buat selesaiin pekerjaan ini. Gitu. Kalau dari Mbak Ita? Kalau aku sih dari pengalamanku dulu ketika pertama masuk, yaitu yang tadi saya sempat bilang gitu ya. Jadi berkumpul dengan orang-orang yang beda gitu ya, semuanya beda. Ada yang kepentingannya lain, ada yang pembawaannya baik, ada yang enggak begitu. Jadi ketika aku pribadi pun di samping tanggung jawab ya, tanggung jawab pasti karena kan kita punya tugasnya masing-masing dan itu harus diselesaikan. Nah kalau bicara tanggung jawab itu udah harus dipegang sih, itu harus jadi pegangan diri kita gitu. Jangan sampai pekerjaan yang kita kerjakan itu berantakan begitu ya. Nah cuman di samping lain sikap kita juga, attitude itu penting. Number one. Ya. Karena ya kalau pinter itu semuanya orang bisa.
Tapi kalau attitude itu nggak semua orang bisa. Betul. Gitu. Jadi kita tuh bener ya, zaman dulu kita ketika masuk sama orang yang rekan kerja kita, iya Pak, oke Pak, baik Pak, gitu. Walaupun mungkin di dalam sini berontak gitu, cuman kita nggak pernah bilang ngeliatin muka terus nggak suka gitu, enggak gitu. Karena memang nggak tahu, mungkin ada perbedaan gen atau apa, nggak ngerti ya kan. Kalau dari apa yang kita tahu info kan, kalau geng milenial kayak aku sama Dallas itu kan kayak lebih bisa nerima gitu, nerima apa kalau kata orang Jawa, nerima apa yang dikasih tahu gitu tuh. Ketika kamu dikasih jor-joran apapun, oke, gue terima, gue panggul gitu. Cuman balik lagi gitu, kalau yang baru-baru ini baru dikasih pekerjaan sebentar udah capek. Baru kita galak sedikit, bukan galak sebenarnya ya, tegas sedikit, mereka bilang, waduh mental gua kena nih gitu. Terus akhirnya dia ngejauh sama kita. Padahal kadang kita ilmu banyak ya, adalah Polycam itu tempatnya belajar. Bener, setuju. Banyak yang belajar dari Polycam. Aksa boleh sama Dallas bisa lihat sendiri ya, betapa banyaknya pekerjaan yang kita terima gitu kan. Jadi di bom, aku pernah semenjak sebelum aku jadi supervisor itu ada rekan aku pensiun, ada rekan aku kena LO, terus rekan aku resign, si Pak Johannes itu kan resign. Terakhir itu cuma tinggal saya dengan Pak Jo. Ketika Pak Johannes resign, itu semua tanggung jawab saya yang pegang. Itu teks Polycam itu cuma saya yang pegang. Itu nggak pernah saya bilang sama atasan, Pak, saya nggak bisa, nggak sanggup, nggak. Saya kerjakan sesuai dengan kemampuan saya gitu. Jadi nggak pernah saya bilang nggak bisa Pak, udah terlalu banyak gitu. Sampai akhirnya atasan saya sendiri yang melihat gitu. Akhirnya nambah orang gitu untuk bantu saya gitu. Jadi bukan kita yang merengek untuk Pak, ini loh Pak, Bapak lihat dong job di saya tuh udah banyak banget gitu, overload. Mereka lihat sendiri gitu. Jadi nggak perlu kita terus istilahnya kalau sekarang gitu dikasih beban banyak. Kadang dia ya wajar lah, namanya manusia kan lelah, wajar gitu ya. Cuman ya memang itulah proses belajar gitu. Kalau menurut aku sih gitu, proses belajar. Kayak aku Dallas mungkin dulu bebannya banyak banget, sampai akhirnya sekarang bisa lebih ini ya apa namanya expert lah dibilang begitu kan. Jadi tahu kalau aku soal pajak lebih tahu mendetail gitu ya, karena itu gitu, karena apapun ya kita terima gitu, kita belajar, jangan sampai cuman stuck di situ gitu. Dan yang sekarang fenomenanya orang baru ketika nanya terus atasan mungkin pressure sama kerjaan gitu ya, mungkin dia jawabannya mungkin lagi moodnya nggak bagus, terus dia mungkin jawabannya kurang mengenakan, akhirnya dia jaga jarak. Iya. Jadi kayak unprofessional ya? Iya. Nah itu harusnya kalau untuk pekerjaan, selama itu pekerjaan, mau dia galak, mau dia nggak baik, kalau masalah pekerjaan ya tetap harus profesional kalau menurut aku gitu. Kecuali kalau udah pribadi ya gitu sih. Benar-benar setuju. Banyak hal yang pengen aku tanya, dan kayak kutip tadi kita sempet sama Diego sempet kayak ngobrol, ini kayak cocok deh tekan kita hari ini terbentur terbentuk cocok kayaknya. Nah tadi bener sih, kayak attitude itu nomor satu daripada ilmu ya Mbak. Mungkin kalau di luar gen ya, di luar generasi milenial ataupun Gen Z ya misalkan ya, ini secara personal orangnya kali ya Mbak, mungkin karakter yang kayak Mbak tadi, Mbak bisa pas Mbak jadi junior tuh kayak Mbak gimana ya sama orang tua, sopan dan lain-lain gitu, karena Mbak menanamkan attitude nomor satu daripada ilmu gitu. Mungkin itu juga faktor dari didikan mungkin Mbak dulu. Ya, jadi kalau aku sendiri pribadiku sebagai orang tua ya, karena kan aku juga punya anak gitu, aku selalu kasih bukan insight ke anak-anak gitu. Jadi jangan lupa untuk ucapin maaf,
terima Tolong. kasih dan tolong. Itu pasti sepakat. Pasti. Orang tua sekarang seperti itu pasti. Jadi memang dari dulu ketika kita berbuat salah, ya kita minta maaf gitu. Ketika kita mau sesuatu, ya kita minta tolong gitu. Dan ketika sudah dibantu, ya kita bilang terima kasih. Itu yang harus kita pegang sampai sekarang ya, Iya. Belas ya. Begitu. Jadi dari awal itu ketika kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan, ya kita minta tolong ke atasan kita. Ini gimana sih caranya gitu. Aku juga pernah dengar katanya, aku pernah lihat sih ya, kutipan itu dalam dunia kerja 70% itu attitude, 30% skill. Nah, ya. Karena kan attitude itu bagaimana kita berinteraksi terus kan. Interaksi itu kan nanti juga akan mengasah skill juga. Iya, betul. Jadi kalau skill itu sebenarnya kita bisa belajar dari pengalaman Betul. ya. Dari buku juga bisa gitu kan. Terus dari kebiasaan, dari biasa yang kita kerjakan, terus kita ngobrol, sharing ke teman, itu akan nambah. Tapi kalau attitude, kalau misalkan dia nggak bisa mulai dari dikasih tugas, dia down, terus dia nggak survive gitu, udah Iya. selesai gitu. Atasan akan ngelihat apa nih? Iya. Kalau cuman pinter saya bisa cari orang lain di luar sana gitu. Cuman kalau attitude, kalau misalkan dia baik, dia kerjanya oke, terus dianya tanggung jawab gitu, itu insya Allah ya akan dipakai terus di perusahaan Iya. gitu. Oke, benar-benar. Jadi kayak attitude itu menentukan ya, Ya. menentukan baik buruknya kita sebagai manusia ya, entah terhadap orang lain atau terhadap diri kita sendiri gitu kali ya Mbak. Jadi mungkin gini ya Mbak. Mungkin kan nggak semua orang yang sama gitu ya Mbak. Alhamdulillahnya mungkin Mbak Ita dulu diajarin sama orang tua untuk menanamkan hal tersebut gitu ya. Jadi skill-skill itu Mbak Ita bisa pegang nih untuk sampai di dunia kerja. Jadi ketika Mbak Ita menjadi junior pun dengan keadaan Polycam yang seperti ini, Mbak Ita bisa membawa diri gitu. Makanya Mbak Ita sampai sekarang bisa bertahan 12 tahun gitu. Iya. Mungkin kalau nggak ada attitude tadi kali ya Mbak, mungkin Mbak udah udah deh gitu kan. Cuman Iya. karena Mbak bisa menanamkan karakter yang baik itu, jadi aman ya Mbak. Alhamdulillah Iya, ya Mbak. iya. Itu penting banget buat kita ya. Apalagi untuk anak muda zaman sekarang, Iya. Gen Z lah. Iya. Gitu. Oke, kira-kira pesan dan kesan Mbak buat kita dong Mbak yang junior Mbak. Pesannya masih sama ya. Jadi bangun hubungan baik. Jadi rekan kerja kita itu kan keluarga kedua kita ya, Bener. selain di rumah gitu ya. Kalau anak-anak kan keluarga kedua itu di sekolah gitu. Kalau anak sekolah, cuman kalau kita kan keluarga kedua kita kan di kantor gitu. Kalau di kantor aja sudah merasa, aduh capek banget nih, aduh nanti kerjaan banyak nih, ya udah selesai gitu. Kita kerja nggak akan semangat gitu. Nah itu kalau untuk yang sekarang, anak-anak sekarang gini. Kerjakan tugasmu. Kalau misalkan dikasih tugas, report ke atasan. Jangan hanya diam. Iya. Gitu. Ketika nggak ditanya gimana progres kerjaan, ya dia nggak akan jawab. Iya, benar. Iya kan? Nah, kadang ada juga soalnya gini Mbak Ita. Kita kasih tugas ke mereka. Mereka tuh sebenarnya udah selesai. Anggaplah sudah selesai 3 hari yang lalu. Jadi mereka tuh nunggu kita tanya. Iya. Udah selesai belum? Tuh. Baru udah Pak. Kalau kita kan waktu itu kita udah selesai, jamnya itu juga kita, Pak Iya. udah selesai, tolong di review. Iya betul. Dan nggak usah nunggu gitu. Ketika Iya. udah selesai silahkan report. Jangan sampai kita ngelihat reportnya, ini apa ini? Iya betul. Ini kok seperti ini apa gitu kan, harusnya anak yang lebih muda, bukan maksudnya misalkan bawahan gitu ya, ketika dia report tugasnya jelasin, Bu ini ada selisih segini, selisihnya ini. Ketika aku ngeliat report misalkan tiba-tiba ada yang di bold warna kuning lah, ada yang bold warna orange, itu apa gitu kan nggak tahu gitu. Nah itu yang belum bisa diterapin sama anak-anak muda sekarang, mungkin ya di beberapa, nggak semua orang sih gitu, nggak semua orang seperti itu, tapi
mungkin dari beberapa orang begitu. Kalau seperti pengalaman Dallas kan dia juga seperti itu gitu. Terus udah gitu kalau misalkan salah, ketika kita bilang oh ini salah, tolong bilang maaf gitu. Oh iya. Ya kan, karena saking mungkin udah biasa gitu ya, bukannya kita haus permintaan maaf enggak. Gitu, cuman itu dasar dari kita sendirilah. Ketika kita ditegur, kita salah, ya baiknya kita bilang oh ya maaf ya Pak, maaf ya Bu gitu, tadi salah gitu. Jangan terus misalkan oh, kamu nih salah, oh oke gitu. Coba dibanding dengan ini salah ya, oh iya Bu maaf ya tadi saya salah input gitu. Jadi kadang gini Bu Ita, karena dia ngerasa kita udah CS banget nih temenan, jadi ngerasa ini salah nih, oh iya ntar gue benerin, langsung aja gitu, oh iya ntar gue benerin. Hasan, oh iya, walaupun di kerjaan ya, mungkin antara di luar sama di dalam kan harusnya bisa dibedakin lah, walaupun ini sama-sama kita temenan, tapi kan harus ada batasan itu. Jadi kalaupun salah, karena ini temennya deket banget, sorry ya, salah ntar gue benerin ya. Nah kan kalau yang ini, maaf ya salah, ntar gue benerin, tolong di review lagi ya, gitu. Ya intinya profesional lah gitu. Kalau ketika di kantor, ya kita memposisikan diri kita di kantor. Betul. Walaupun kalau misalkan di kantor terus kita lagi ngobrol asik gitu, ngobrol biasa, ya monggo silakan. Dia mau ngobrol apa, ketawa segala macam silakan. Tapi ketika ngomongin pekerjaan, ya harus profesional gitu. Iya sih benar. Key point yang saya dapat itu adalah pertama attitude, kemudian kedua komunikasi yang baik. Kemudian gimana caranya kita harus berhubungan baik dengan orang lain. Terus orang kerja itu keluarga kedua kita. Ya sih, karena setiap hari ketemu ya Mbak. Wah, oke. Karena kayak ketemu Diego juga aku tiap hari gitu ya. Berarti dia keluarga kedua bagi aku ya Mbak. Kalau nggak ada Diego kesepian, sepi banget hari ini ya nggak ada Diego. Tapi padahal juga menarik sih. Jadi kayak ketika kita sudah merasa temen banget, mungkin kalau temen banget abis itu kita hilang respect gitu ya, itu sebenarnya nggak boleh ya. Jadi tetap dalam konteks kerjaan kita harus profesional, atau enggak itu etika ya. Tadi yang maaf, minta tolong, terima kasih itu tuh kayak aduh itu kunci berhubungan dengan manusia. Walaupun kadang kadang itu saya pernah ya Mbak, jadi saya ngasih ke orang, saya bilang makasih. Kadang saya tuh kan saking takutnya kayak nggak ucap makasih, oleng gitu, ngasih makasih ya, kok kenapa kamu yang makasih gitu. Tapi itu kunci, jadi kayak orang ketika diucapkan terima kasih itu rasanya bahagia. Itu memang walaupun kita nggak butuh, tapi itu ya memang harus dilakukan sesama manusia. Kayak aku nih after podcast aku akan say thank you sama Mbak Ita dan Pak Dallas, karena untuk waktu kalian kesini aja tuh menurut aku alhamdulillah gitu loh. Takutnya kalian sibuk sih, jadi aku kasih senyum ya. Iya, Diego nih datang terus tuh, datang terus di meja. Udah siap. Sebenarnya tiga itu bikin lawannya juga merasa dihargai ya. Iya, betul. Intinya gini, kalau kita bersikap baik ke orang itu akan bersikap baik juga ke kita, gitu. Benar. Iya kan? Nggak ada, misalkan aku bilang udah sopan ke kamu, terus kamunya sendiri, ih aneh, nggak akan. Enggak. Yang ada kamu lebih menghargai lagi. Bener. Mungkin dulu tuh aku ngerasa kayak ucap terima kasih bahkan sama orang tua aja lah, rasa gengsi gitu ya Mbak. Tapi semakin dewasa ternyata sama teman kerja misalkan, makasih ya Mbak, itu tuh kayak apa ya, seneng gitu ya, hati seneng ya, kita ngerasa dihargain walaupun gitu. itu kelihatan lebay ya Mbak. Kalau selama ini aku kelihatan lebay gitu ya, tapi ya udah gitu loh, memang harus say itu gitu. Kalau memang ada ya kita sering kerja bareng atau Mbak membantu aku dan sebaliknya dengan Pak Dallas juga gitu. Tadi Pak Dallas sama tim Pak Dallas deh, itu juniornya banyak tuh. Itu Pak Dallas asah nggak mereka? Nah itu karena juniornya banyak, terus juga masih kelahiran. Ini masuk ke, sorry dulu, disclaimer kan ini? Nggak apa-apa. Kita let itu flow aja. Masih tahunnya tahun 2000, 2001 ya tadi Bu Ita bilang. Kadang mereka tuh nggak nyamperin kita, beda lah waktu zaman kita kan nyamperin yang senior, mereka tuh nggak nyamperin, dia nungguin aja. Nah aku tuh ngasih arahan terus lah gitu Bu Mbak Ita.
kalau misalnya ada yang mau ditanya, tanyain. Kalau misalnya kelihatan orang itu lagi sibuk, cari momentum gitu loh. Iya. Kadang kita dari Mbak Ita bilang mungkin kita terlalu fokus lihat laptop aja. Orang juga pernah, aduh nggak enak nih, kayaknya lagi sibuk. Iya. Cari momentum aja nih kan. Kita pasti bangun kamar mandi atau kita ngambil minum, kan ada momentum tuh. Iya. Pak lagi kosong nggak? Bisa nggak saya nanya, mau ada yang saya tanya ini. Nah, aku tuh selalu nanamin itu tuh maksudnya ke junior aku. Jadi sekarang seiring berjalannya waktu mereka pun nerapin itu. Dan dulu pun kalau pekerjaan selesai mereka tuh nggak langsung report atau review. Baik aku maupun ke atasan kita lah lebih tinggi lagi. Ya udah dia nunggu aja. Udah belum? Udah. Waktu kita lihat, loh kok ini begini? Padahal dalam 3 hari itu kalau Masih bisa ada waktu buat dibenerin. Maksud kita kan begitu ya. Ini kalau lu ngasih tahu gue lebih cepat, kita punya waktu loh buat benerin ini sebelum kita ditanyain lagi sama usernya. Nah, memang betul. Jadi kadang perasaan kita, kenapa ya? Kenapa sih mereka mengulur waktu atau mereka ada ngerasa takut atau ngerasa nggak enak? Nah, itu yang masih jadi pertanyaan. Betul. Saya pun juga gitu. Jadi ketika dikasih pekerjaan terus nggak report gitu, akhirnya karena semua pekerjaan itu kan bisa diakses ya di server yang tertentu gitu. Misalkan accounting kan punya nih, bisa buka file. Ketika buka file, ini apa? Kenapa di bold seperti ini? Maksudnya apa? Gitu kan kita nggak tahu tuh. Gitu. Jangan sampai apa yang dia udah kerjakan kita kerjakan ulang. Karena banyak teman-teman aku dulu gitu, maksudnya rekan aku yang udah keluarlah dari Polychem gitu, mereka lebih seneng ngerjain sendiri, karena sama junior tuh lama, udah gitu nggak ada report gitu, jadi ya udah gue kerjain aja gitu. Jadi kayak cuman formalitasnya seperti itu, buang-buang waktu kan. Betul. Nah harusnya kan ada komunikasi gitu. Makanya kita sebagai senior sebenarnya bukannya kita galak, bukannya kita apa ya bahasanya ya Dallas ya. Jadi bukannya kita terus sombong gitu, enggak. Ilmu gitu kita kasih selebar-lebarnya. Benar. Kamu mau nanya apa? Monggo. Kamu mau diskusi apa? Monggo. Jangan cuman apa yang lo kerjakan, apa yang kamu kerjakan itu yang kamu tanyakan. Di luar itu mau ditanyakan silakan gitu. Jadi jangan ketika ada problem tanya ini gimana ya solusinya gitu. Jangan, kita diskusi, pentingnya komunikasi seperti itu. Nah, kadang yang anak-anak sekarang junior ini mereka nyari temen yang nyamannya dia gitu. Ya kan? Misalkan aku junior, aku sebagai junior. Aku nyamannya sama Dallas gitu. Ya aku ngobrolnya sama Dallas gitu. Oh kayak berkubu gitu ya? Iya, jadi aku ngobrol sama Dallas, tapi aku nggak pernah ngebahas soal pekerjaan nih sama atasanku gitu. Oh, itu kan I see. Kalau menurut aku sayang banget gitu loh. Maksudnya tempat waktu buat belajarnya itu nggak ada gitu. Jadi yang lo kerjakan tuh ya yang sekarang lo punya gitu, yang dikerjakan yang sekarang jadi tanggung jawab lo aja gitu. Atasan nggak akan berani ngasih yang lebih gitu. Ya karena lihat kapasitas lo seperti itu gitu. Komunikasinya nggak ada gitu. Itu jangan sampai, betul tadi yang pertama attitude, yang kedua komunikasi. Nah itu kadang komunikasi antara kita ke rekan kerja gitu, kalau nggak tahu ya, mungkin ada gap apa kita yang nggak tahu gitu. Cuman kalau dari pihak kita, kalau misalkan sepanjang itu masalah pekerjaan, mau tanya apa aja silahkan. Kadang kalau aku juga gini Bu Ita, misalnya aku ngajain project sesuatu nih, apa gitu lah, project A lah, dan project ini udah selesai. Aku tahu junior aku ini emang belum butuh tentang pengetahuan tentang project ini nih, tapi aku tuh selalu sharing. Jadi apa yang aku kerjain aku sharing. Aku tahu mereka pada hari ini tuh belum butuh, tapi aku cuma pengen mereka ingat kalau aku pernah ngerjain project itu. Jadi kalau nanti nextnya ke depannya mereka dapat project yang sama, dia ingat gitu, oh iya padahal pernah ngerjain nih, diskusi ya. Harapannya ya. Iya, jadi kalau aku karena emang awal-awal tuh, aduh ini gimana sih, kok cuek aja ya, ini mencari ilmu nggak sih, kok cuek aja ya. Nah itu akhirnya, oh kayaknya aku harus memetakan ini deh, aku pakai cara ini deh, dan jadinya kesini-sini tuh mereka tahu gitu. Oh Pak, ada kesini nih, kayaknya waktu itu Bapak pernah deh. Nah kita juga, oh iya nih pernah nih, filenya ada yang ini, database-nya ini, coba deh dicek.
mereka cek waktunya lebih cepat gitu buat selesai. Nah, aku pun sebagai bawahan ya, di tempat aku kan masih ada atasan aku, Betul. masih ada asisten manajer aku, terus kemudian ada manajer. Sebelum sampai ke manajer biasanya aku ke asisten manajer aku. Dan kebetulan aku sama asisten manajer aku, Mas Okto itu klop gitu. Jadi apa yang aku nggak tahu, aku discuss ke beliau. Dan beliau nggak bisa jawab, kita cari solusi bareng-bareng gitu. Karena di situ kita punya ada yang namanya temen atau grup gitu ya, grup yang grup teks gitu kan. Jadi ketika ada masalah problem selalu berhasil kita pecahkan gitu. Paling nanti di tingkat pengambilan keputusan baru kita ke manajer gitu. Nah, maksud aku gitu. Aku aja sebagai bawahan bisa membangun hubungan baik dengan atasan aku gitu. Jadi kenapa yang di bawah tidak bisa gitu. Nah, itu yang harus jadiin pembelajaran gitu. Apa nggak tahu kalau misalkan komunikasinya yang kurang bagus ya ayo kita sama-sama gitu ya, kita sama-sama bangun komunikasi gitu. Terus kalau misalkan ada gap apa gitu bisa disampaikan saja gitu. Karena kan ya namanya kita yang tadi kita sebut kita bilang ya bahwa di kantor itu keluarga kedua kita gitu kan. Jadi ya kita anggap namanya keluarga lah ya, kita kompak aja gitu. Jadi kita saling sharing, terus saling kasih masukan, terus saling bantu gitu kan ya, umumnya keluarga seperti itu. Oke, pelajaran juga buat aku sih, banyak insight yang bisa aku dapet ya karena junior juga gitu ya. Aku juga kadang tuh sama timku ya Mbak, timku aku nggak tahu sih dia ngerasa gitu apa enggak karena dia cowok. Misalkan kalau cewek feelnya ada ya, dia nggak tahu dia punya perasaan apa enggak. Tapi memang kita tuh komunikasi ada aja terus gitu loh. Jadi kadang tuh ya kayak Mbak sama Pak Okto gitu. Kita ada satu masalah, untungnya timku tuh kayak bisa diskusi gitu loh. Jadi kita punya kelebihan dan kekurangan dan kita saling ngerjain bareng-bareng, kemudian solusinya apa, dimarahinnya bareng-bareng gitu. Jadi kayak bener-bener tim yang bener-bener kerja sama gitu loh. Dan komunikasi iya penting. Sama timku selalu kayak kita bikin salah sedikit pun ya minta maaf. Jadi kayak minta maaf, jadi kayak setelah kirim atau apa, maaf ya, itu kan soal meja kita kan hadap dinding, dia juga hadap dinding, jadi kita pantat-pantatan. Jadi kalau misalnya mau say thank you ya, gitu loh. Jadi ya hal-hal kecil itu sebenarnya mungkin nggak terlalu terlihat efeknya, tapi sebenarnya efeknya itu besar. Hubungan kita insya Allah ya semoga baik selalu dan kerjaan jadi lebih lancar gitu ya Mbak. Benar sih, bisa kita pakai ilmu-ilmunya dari Mbak Ita dan Pak Dallas gitu. Oke, next question. Nah, Mbak Ita sama Pak Dallas boleh siapa duluan jawab ya. Selama kerja di sini ada nggak momen yang paling terberat dalam sepanjang karir? Dallas? Aku boleh. sih waktu pembentukan aplikasi ya. Menurut aku itu momen terberat banget karena kenapa? Aku itu masuk sini itu sebagai programmer website. Antara pembuatan website dengan pembuatan aplikasi itu jauh berbeda. Mereka berdiri di bahasa pemrogramannya masing-masing. Waktu itu dari HRD itu minta kan, bikinin aplikasi absensi. Pada waktu itu baru absensi doang tuh, belum ada modul-modul yang lain, baru absensi aja. Karena menurut aku dikasih kepercayaan dan ada kesempatan juga nih, aku buat belajar tapi langsung ada studi kasusnya. Jadi kan kalau ini berhasil, aku dapat ilmu, aku juga membuktikan aku bisa loh jawab tantangan itu gitu. Itu menurut aku tuh momen terberat sih di tahun 2025 kemarin ya. Gitu. Karena dua bahasa pemrograman yang beda, jadi itu jadi momen terberat aja buat aku. Menarik. Kayak berarti Pak Dallas mengerjakan sesuatu hal yang di luar job desk. Maksudnya dalam arti positif ya. Apakah include? Sebetulnya masih di dalam job desk ya. Cuman ini karena kali pertama nih kita buat sebuah aplikasi gitu. Walaupun aku yakin emang aplikasi ini tentu belum sempurna, masih banyak bug di dalamnya. Tapi kan aku juga tidak lepas tangan dan aku juga berusaha untuk memperbaiki nih, buat dia lebih solid lah. Berarti membuat program sama membuat aplikasi berbeda? Keduanya sama-sama membuat program, tapi tujuannya aja yang berbeda. Ini mau ke website kah atau base bener-bener aplikasi? Berarti Pak Dallas nggak kebayang kalau bakal bikin aplikasi di sini gitu. Betul, akhirnya betul. Bikin. Betul. Oh iya. Aku pertama masuk sini itu aku nggak
terbayang lah gitu kalau di sini tuh akan mengimplementasikan sebuah aplikasi. Karena aku masuk tuh udah ada HRMS, udah ada Sunfish, udah banyak sistem-sistem lain lah yang jalan. Berarti gambaran aku, oke, aku kemungkinan akan maintenance saja. Kalaupun ada pembuatan website baru, ya mungkin seputar elemen itu aja modul-modulnya. Gitu. Tiba-tiba ada gebrakan itu tuh. Aku, waduh gimana nih, bisa nggak ya? Akhirnya bisa. Akhirnya bisa, alhamdulillah bisa. Apa insight yang Pak Dallas dapat dari situ? Juara teknikal kompetisi. Oh iya ya. Itu juara 2 loh. Iya, kita juara 2. Kita Dapatnya berdua. lumayan ya. Iya. Jadi kayak menariknya adalah Pak Dallas mencoba sesuatu hal yang Pak Dallas nggak pernah terbayangkan sama Betul. sekali, dan Pak Dallas awalnya dapet nolak nggak bisa ya Pak Dallas ya. Iya. Akhirnya belajar dan akhirnya berhasil. Iya. Karena aku kalau dikasih itu nggak pernah, wah tolak nih. Aku biasanya akan jawab, oh iya oke Pak. Tapi kalau ada kendala aku akan infokan. Jadi kalau misalnya aku di depan bilang nggak bisa Pak, bikin ini, pasti kan akan tanya kenapa nggak bisanya. Kalau aku akan jawab, oh iya Pak, aku usahakan dulu ya. Nanti udah aku cari, kita kekurangannya apa aja, aku infokan. Itu. Contoh kan dari HRD minta, nih aplikasi pokoknya mau Android, mau iOS harus bisa semua. Aku kan belum tahu nih, apa nih kedepannya masalahnya. Aku akan jawab, oke Pak, kita coba dulu. Setelah kita coba, di Androidnya bisa, di iOS-nya ternyata nggak bisa. Aku sampaikan, Pak, ternyata kita nggak bisa bikin iOS di Windows. Mereka butuh yang sebendera sama mereka gitu. Bener sih. Jadi kalau pemrograman iOS itu benar-benar harus ya Apple semua produknya, mulai dari laptopnya, buat uji tesnya, itu semua harus sesuai produk mereka semua. Iya. Gitu. Pak Dallas bener-bener sedetail itu sih. Saya ingat kalau kasih LMS ya Pak. Iya. LMS. Jadi Pak Dallas tuh bener-bener kayak nggak nolak, tapi Pak Dallas bikin reason dulu. Misalkan Pak Eko minta Apple gitu, tapi Pak Dallas kayak oke, dicek dulu Pak, terus Pak Dallas bikin reason kalau Apple nggak bisa karena ini gitu ya. Betul. Nah, kenapa sih Pak Dallas bisa punya karakter yang seperti itu, inisiatif yang seperti itu gitu Pak Dallas, sehingga Pak Dallas bisa mengerjakan hal-hal yang menurut Pak Dallas kayak gue nggak mungkin bisa, tapi akhirnya bisa gitu. Karena aku mikirnya ini kan untuk diri aku juga ya, untuk ilmu diri aku, mungkin untuk survive atau untuk aku bisa sharing juga ke teman-teman yang lain gitu. Oh, jadi Pak Dallas hobinya sharing ilmu ya? Ya, kalau ada ilmu di sharing. Di samping itu juga pasti untuk pembuktian diri. Iya, betul. Ya, Oh, pasti oke. aku bisa. Karena Kayak- kita ngerasa, ini tantangan loh. Iya, betul. Kadang nih ya, aku kalau misalnya berganti tahun nih, aku selalu mikir, wah tahun besok pasti ada tantangan baru nih. Di tahun 2024, masuk nih Januari 2025, aku tuh udah mikir, tahun ini pasti akan ada tantangan baru nih. Muncullah yang perubahan perhitungan PPh 21, pembuatan aplikasi gitu. Ya itulah. Oke, jadi kayak pride terhadap diri sendiri juga ada ya. Boleh deh Pak Dallas, saya tahu perjuangan Pak Dallas dalam menyusun sistem, mungkin karena kita sering bekerja sama. Mungkin kalau di luar itu saya nggak tahu. Kira-kira apa kalimat yang pengen Pak Dallas sampaikan kepada diri Pak Dallas selama pengorbanan yang banyak Pak Dallas lakukan? Untuk diri saya sendiri. Iya, kayak say thank you or anything. Jadi yang terbaik lebih dari yang terbaik lah. Pokoknya selalu membuktikan saya bisa jadi yang terbaik. Itu kayak ini ya, Apa? tagline Nyontek ya? Be the best, Oh iya, being the best. Oh iya, kok bisa sejalan nyontek ya Pak? terbaik. Itu nyontek ya? Enggak, nyontek. mereka yang nyontek. Oke, berarti menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Insya Allah sih Pak Dallas sudah mulai melakukan ya Pak, dengan kayak membuat aplikasi di luar dugaan Pak Dallas, tapi Pak Dallas buat berhasil. Oke, Untuk mungkin diri aku ya, Wan. iya. Untuk diri aku itu. Mungkin Bu Ita ada yang lebih. Oke, boleh Mbak Ita. Kalau project sih Enggak masalah project juga sih, kayak anything. enggak, maksudnya tadi si Dallas kan dapat project tuh. Oh, dan sebagai pengguna nih. Oh iya. Iya. Sebagai pengguna itu juga berterima kasih, saya tidak perlu mencet-mencet di tempat absen gitu ya. Nah itu luar biasa kalau memang Iya. itu Dallas yang buat itu luar biasa buat Dallas. Tepuk tangan. Oke, ini review user ya. Gue juga user ya, boleh review ya. Tapi Oke, waktu pertama implementasi itu, wah ini HP nggak berhenti-berhenti Bu.
Oh iya. Iya, terus karena ya. kan user taunya nggak. Oh iya, HRD, ini kok nggak bisa, ini kok HRD nggak bisa gitu. Telepon misalnya telepon Pak Victor, atau telepon Musik, pasti langsung telepon aku. Iya. Itu pagi-pagi, wah ini ada apa nih? Biasa go live pertama kan Iya. pasti begitu. Agak kayak artis nih aplikasi. Oke, mungkin dari Ya kalau aku pribadi sih kalau secara project itu mungkin nggak spesifik seperti Dallas ya. Jadi kalau dibilang titik terberat itu dibilang berat sih enggak. Cuman memang itu berjalan aja gitu. Jadi kalau di tempat aku kan teks ya. Teks itu ketika aku salah hitung, salah lapor itu efeknya denda. Iya. Oh, oke. Nah, itu beratnya di situ aja. Jadi gimana caranya supaya aku nggak kena denda? Gitu. Iya. Karena kalau denda itu kan efeknya kita harus bayar ke pemerintah gitu, dan itu akan berefek ke atasan aku pasti. Karena yang pengambilan keputusan kan atasan, yang tanda tangan segala macam kan atasan. Dia yang akan kena pertama, baru nanti terakhir aku gitu. Dan itu selama aku bekerja nggak pernah terjadi seperti itu. Gitu. Berarti Ya, teliti banget. Nah gitu. ya betul. Memang bukannya aku sombong ya. Iya. Memang kelebihan aku teliti gitu. Detail ya, Mbak. Iya. Jadi ya memang kadang masih ada salah gitu. Cuman kalau sepanjang karir aku ini teliti nomor satu. Karena kalau udah nggak teliti dengan data segitu banyak, salah sedikit aja udah. Jadi kalau orang lain mungkin ketika bikin report sekali cek langsung ke atasan. Kalau aku nggak bisa, aku akan 5 kali cek, gitu. Jadi makanya kenapa aku butuh tenang gitu. Maksudnya bener-bener fokus, kalau lagi kerja fokus gitu. Jadi karena memang itu dari angka itu jangan sampai salah. Kalau aku sebenarnya kalau aku bisa aja sih berpikiran aku kerjain aja toh nanti kan masih ada atasan aku yang ngecek kerjaan aku gitu. Kalau aku salah masih bisa kok dicek sama atasan aku. Oh ini salah nih, ganti gitu. Tapi aku nggak kayak gitu. Jadi aku pengen kerjaan yang aku kerjain itu ke atasan aku tinggal oke, print, minta tanda tangan gitu. Jadi selama ini boleh ditanya ke atasan aku gimana dedikasi aku di pekerjaan gitu ya. Jadi kalau dibilang berat karena kita bareng-bareng ya Dallas, kalau dulu kan proyeknya Dallas kan sendiri gitu ya. Mungkin ada bantu, ada konsul atau gimana gitu. Cuman kan kalau untuk proyeknya kan Dallas sendiri yang kerjakan. Kalau aku sekarang ini sistemnya kan ganti ya, Cortex ya. Oh iya, itu benar Bu. Kadang di Cortex itu anehnya adalah WP kadang lebih pinter daripada petugas pajak gitu. Jadi kalau kita nggak banyak informasi, kita nggak banyak relasi, itu kita nggak akan tahu apa-apa gitu. Itu Cortex itu seperti itu. Jadi kadang kita tanya ke petugas KPP misalkan, kalau udah sistem error kan susah ya. Sistem error kan kita nggak akan bisa tuh. Benar. Cuman kadang kita bisa tuh cari informasi gitu. Jadi kita punya grup tuh, ada grup yang isinya adalah pengguna Cortex semua gitu. Jadi informasi apapun, error apapun akan diinfokan di situ. Jadi ketika error yang nggak ada penyelesaian akan diinfokan di situ. Jadi nanti ini memang harus laporan ke DJP-nya gitu. Nah itu aja sih yang berat untuk tahun-tahun ini karena banyak sistem yang masih belum belum stabil gitu. Kadang kita error, terus kadang kita udah nunggu upload data tapi nggak masuk gitu kan. Kita kan ngerasain sendiri ya. Dallas juga pemakai bantuin Alfi kan ya di XBRL gitu ya. Jadi aku juga yang bikin XML tuh untuk Pak Fahri ya, pelaporan kontes ya. Ya betul, itu juga kan berapa kali modif kan itu kan. Nah itu kita. Ya memang itu dari kita udah ada template nih. Cuman kan secara sistem kalau di kita tuh udah bagus jadi sistem ERP kita tuh udah bagus, semuanya udah tersistem gitu. Jadi kalau misalkan kalau di perusahaan lain tuh mereka masih upload satu-satu manual gitu. Kalau kita udah narik dari sistem semua ya, by sistem semua gitu. Jadi bagusnya Polycam begitu, jadi semuanya udah by system,
Jadi aku pun kalau ketika bikin rekon, bikin ekualisasi, udah semua tinggal tarik data, samain data yang di sistem kita sama dengan data SPT yang kita laporin ke pajak. Nah itu yang setiap bulan kita lakuin, terus yang setiap tahun direview sama pemeriksa pajak dan auditor gitu, auditor eksternal gitu. Jadi kalau dibilang titik terberat, sebenarnya kalau dibilang berat enggak gitu, karena kita sama-sama ngerjain gitu. Aku dan tim tuh selalu sama. Dulu sebelum ada Mas Okto ada namanya Pak Johannes. Sama, beliau ilmunya banyak banget. Iya. Beliau sama, Pak Jo dengan Mas Okto sama. Jadi aku tuh nggak pernah capek buat nanya gitu. Makanya kenapa bisa sampai sekarang kalau orang-orang pada tanya, oh bikin faktur pajak seperti ini ya Bu, oh harusnya nggak, misalkan sekarang kalau yang lagi in itu kan faktur pajak atas uang muka gitu ya, jadi banyak tuh aturannya gitu kan, jadi banyak dari supplier itu bikin faktur pajak tidak sesuai gitu. Jadi ilmu yang kita punya kita bisa sampaikan ke orang lain gitu. Jadi ketika ditanya, oh ini udah benar apa belum ya Bu bikin faktur pajak, kita nggak serta-merta waduh nggak tahu nih gitu, nggak bisa seperti itu. Kita udah harus tahu, oh ini salah, ini harusnya seperti ini. Nah kadang kita informasikan ke bagian purchasing gitu kan, bagian purchasing nanti dia akan infokan ke vendor. Jadi vendornya tuh nggak ngerti apa-apa. Kadang kan kita nggak tahu ya, namanya perusahaan kan beda-beda gitu. Kalau di pajak itu harus selalu upgrade aturan gitu. Kita nggak boleh namanya oh tenanglah kerjaan aku gini-gini aja gitu, nggak bisa gitu. Kita akan selalu setiap kali tuh ada peraturan baru nih, setiap kali harus ada perubahan atau apa itu harus upgrade terus gitu. Jadi ketika seperti itu jadi banyak orang-orang dari vendor tanya ke kami gitu loh, Bu ini bikin faktur pajak seperti ini bukannya sudah benar Bu, oh ini nggak bisa Bu sistemnya begini. Nah itu yang selalu bisa saya sampaikan ke vendor gitu. Jadi kita istilahnya nggak miskin ilmu lah gitu. Jadi apa yang pokoknya usaha kita itu nggak akan sia-sia gitu loh. Kita membangun hubungan baik dengan orang lain gitu. Kita terus aktif baca gitu, kita tanya gitu. Itu akan nambah ilmu bener gitu tuh. Jadi ketika orang lain tanya, oh aku bisa bantu, itu termasuk pencapaian ya. Maksudnya kita bisa bantu orang, terus benar, report yang kita sampaikan benar, itu kan sudah termasuk pencapaian kita gitu. Walaupun mungkin kalau dari orang lain melihatnya, oh gitu aja gitu. Cuman kalau dari beberapa orang yang sudah kenal kita gitu, jadi kayak aku tuh kan hubungannya nggak cuman internal ya. Kalau kayak Aksa gitu kan, Dallas masih internal kan. Kalau aku tuh eksternal gitu. Ke vendor, ke KPP, terus ke departemen lain juga gitu kan, maksudnya kalau untuk internal gitu ke customer gitu. Jadi ketika ada masalah apa ya semuanya ke aku. Kalau aku udah mentok nggak bisa jawab, aku akan sharing ke atasan aku gitu. Jadi gitu proses belajar begitu gitu. Jangan sampai ketika ada yang nanya kita nggak bisa jawab langsung lempar gitu. Jadi bukan tanggung jawab aku nih, ini bukan job desk aku nih atau apa gitu, jangan gitu. Kita terima dulu, oke Pak, coba saya tanyakan atasan saya dulu ya gitu, atau oke, nanti saya kabarin ya begitu. Gitu sih. Oke, luar biasa totalitas. Jadi kayak Mbak Ita itu termasuk orang yang totalitas ya, kayak kerja itu sampai 5 kali cek tadi saya dengar. Iya betul. 5 kali cek. Bahkan nggak mual itu Mbak? Bahkan mual sebenarnya Bu. Pernah bawahanku gitu ya, bawahanku tuh mungkin di awal-awal dia kerja gitu ya, dia kasih report ke aku, selalu ada salah. Terus dia bilang, Mbak ini tuh udah aku cek loh Mbak, tapi masih aja ketemu sama Mbak Ita gitu. Salahnya tuh masih aja ketemu sama Mbak Ita, kata dia gitu. Berarti kamu belum teliti gitu. Ngeceknya nggak cuma sekali, harus lebih, 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu. Bener. Cek di Excel atau di sistem? Di Excel itu kan udah semuanya rumus. Manusia Excel, manusia coding gitu. Manusia Excel, bener manusia Excel, manusia coding. Tapi luar biasa.
Jadi memang kalau dulu ketika aku sama waktu di awal masuk itu kan senior kan mohon maaf nih Excelnya belum oke lah ya gitu. Jadi mereka kerjanya masih lama banget. Dulu tuh bikin ekualisasi tuh bisa sampai 3-4 hari mereka. Nah, sekarang 10 menit udah selesai. Aduh, ngeri banget. Iya, betul. Jadi apa namanya itu yang balik lagi ke sistem yang udah dibikin sama di maintain sama Dallas dan timnya, itu berefek ke departemen kami tuh luar biasa gitu. Jadi ketika data yang ditarik disubmit dari Sunfish itu keterima di kami, kita tinggal olah aja gitu, olah data gitu, kita main Excel gitu, main pokoknya semuanya udah pakai Excel lah gitu. Nanti kalau misalkan ada pembaharuan itu kadang aku sama Mas Okto, Mas ini kayaknya report ini ada yang miss deh gitu. Yang mana? Nanti akan dicek bareng-bareng tuh. Nah nanti akan biasanya kita sampaikan ke Dallas. Karena kalau dulu kan ada Fajri ya. Betul. Kalau sekarang Dallas ya gitu. Ya sih, apa ya, mungkin setiap orang pasti kan punya dikasih anugerah yang berbeda-beda ya. Jadi mungkin Mbak Ita memang yang detail banget. Karena kita tahu juga Mbak Ita ini tuh projectnya banyak. Jadi ada bulan-bulan kayak setiap bulan kayak sibuk ya. Jadi bahkan tuh dulu enggak setiap tahun Mbak Ita tuh selalu panitia acara. panitia acara. Jadi tuh dia bener-bener inspirasi setiap anak muda. Ini kayak bisa 2 sekaligus panitia acara kan ya Mbak? Tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Iya. Jadi apa namanya, kemarin aku ngobrol sama Irsyad gitu ya. Jadi dia bilang, kamu tuh nggak capek apa gitu. Itu loh terlibat acara terus katanya, terlibat kepanitiaan terus. Aku sampai ngomong sama Kunto ya, apa namanya itu si Ita tuh ya. Dari saya belum datang, ketika saya join ke Polychem itu panitia acara. Sampai sekarang udah berapa belasan tahun masih di acara, masih di kepanitiaan. Emang nggak mau pensiun apa nggak ada kandidat lain gitu? Oh, benar. Bu itu dari tahun 2011. Iya. Sampai sekarang terlibat acara. Iya. Dari dulu HRD-nya siapa? Dari yang lama-lama dulu, yang waktu Tangerang masih buka, itu kan ada dulu Sondrenalin. Iya, Sondrenalin. Iya Aku kan, ngerasain. ada kan. Nah, itu tuh dari Sondrenalin 17 Agustus memang sih betul kata apa namanya Pak Marwan ya. Jadi beliau nggak mau sama Pak Wiji sih, jadi beliau nggak mau kebiasaan yang dulu tuh hilang gitu. Makanya sampai sekarang 17 tuh masih ada aja gitu. Karena memang waktunya berkumpul tuh ya di saat itu gitu. Iya benar-benar. Ini nggak peres ya Mbak. Ini realita ya yang aku ucapkan ya. Jadi kayak emang bener-bener. Aku tuh sampai ngobrol sama siapa ya waktu itu. Dia bilang, Mbak Ita, Madeko lah pokoknya gitu. Mbak Ita acara semua itu. Ya Allah, kadang tuh kayak kita aja yang anak muda kok banyak ngeluh gitu loh. Iya, anak-anak Gen Z kok ngeluh baru ini. Rasanya kita udah lemes gitu kan. Tapi Mbak Ita bener-bener kayak semua dikoordinasi. Setiap tim semua tim kan harus dikontrol kan. Dan kalau ke Pamaran itu katanya pokoknya Mbak Ita. Kalau ada acara panggil Mbak Ita gitu. Jadi ya dari situlah, dari detailnya, mungkin dari skill-skill yang Mbak Ita punya itu ternyata berefek ya Mbak. Entah mungkin ya itu juga sih berhubungan baik sama orang tadi, saling berkesinambungan ya. Jadi karena Mbak Ita bisa berhubungan baik sama orang, sama siapapun Mbak Ita bisa masuk gitu loh. Bahkan sama bos bisa percaya sama Mbak Ita, itu kan salah satu kayak penghargaan gitu lah ya gitu di antara muka kita. Tapi kalau bisa muka kita ke meja itu yang diingat Mbak Ita dulu. Mbak Ita mana? Tahun ini lagi kan acaranya. Iya. Jadi tahun ini acara Agustusan pasti lebih seru ya. Beda. Penutupan Agustusan pasti lebih seru. Aku udah yakin banget soalnya. Kadang pecah ya. Kadang aku ngobrol gitu ya. Kadang aku ngobrol lagi diem gitu suka ditanya sama Pak Ambar gitu. Pasti udah nemu nih acara buat Agustusan. Pasti buka HP, oh seru nih buat Agustusan nih.
Udah tahu tendanya warna apa aja kebayang gitu ya. Udah ada ide sih gitu, tinggal realisasi aja tergantung timnya. Makanya ini nih. Makanya jadi kenapa padahal sama Mbak Ita kita undang, dan tadi pembahasannya itu insightful banget kayak dari sisi ilmu-ilmu ya. Mungkin aku juga sebagai junior dapat insight yang baik-baik lah dari Pak Dala sama Mbak Ita. Makanya kenapa mereka pakai baju merah-merah. Iya, semangat. Ini tandanya kenapa ini ya merah terang gitu. Nah ini Pak Dala sama Mbak Ita kan sempet masuk kategori sebagai karyawan teladan 2025 Polycam. Jadi Employee of the Year. Jadi maka aku tadi kayak ngobrol sama kalian dari cerita story perjalanan kalian itu sinkron sih sama hasilnya. Jadi nggak fiktif ya, nggak hasil yang bohong. Ini bisa ditarik lagi nggak Mas? ternyata tetap oke, mereka pakai dari sisi Pak Dalas sebagai best employee. Maksudnya dalam ide-ide yang Pak Dalas keluarin, kontribusi Pak Dalas ke setiap departemen ya, nggak cuma HRD kan, accounting, terus bahkan mau GA ya, gitu. Rencana. Mau GA. Nah, mungkin accounting kita mau ada collab bikin apa buat kita technical kompetisi selanjutnya. Harusnya tahun ini, cuman kita nggak dapat IT. nggak dapat ya? Nggak dapat. Oh. Kan udah punya proyeknya masing-masing, jadi mungkin tahun depan. 2027 dong. Lama banget. Iya, nggak apa-apa. Nah, konsepnya tinggal kita. Jadi Pak, kita mungkin ke Pak Dalas dulu ya. Pak Dalas best employee menang. Gimana perasaannya Pak? Perasaan, sebagai karyawan teladan 2025. ya perasaan pasti seneng ya. Dibilang beban best employee juga ya mungkin ada lah ya. Karena kita harus menjaga nih. Gimana 2 tahun ke depan. Iya. Berapa sih? 1 tahun. 1 tahun ya? Jangan nanya dong Pak. 1 tahun ke depan harus jaga ya. Harus jaga gitu. Itu sih. Tapi yang pasti ya senang. Alhamdulillah lah kita bisa buktiin. Jadi kayak pride ke dirinya ada banget ya, tapi bebannya bersamaan ya. Jadi ada pride, ada bebannya juga sedikit lah. Ya itulah. Pastilah, aku rasa pasti sih itu. Pasti setiap kekuasaan yang dimiliki kan ada plus dan minus, konsekuensi dan reward. Karena kan aku juga ngerasa yang lain pun masih ada yang lebih baik ya. Cuma karena kesempatan ini belum datang ke mereka, datang ke aku, ke Bu Ita ya tentu kita juga buktiin yang baik juga gitu, manfaatin kesempatan ini. Iya, benar-benar. Karena pasti dari HRD pun yang dipilih bukan hanya mereka yang pinter kan, iya ya kan. Mulai dari semuanya basic penilaiannya itu udah melalui proses penyaringan kan. Iya. Jujur mungkin ya, ini terserah ya mau dimasukin apa enggak ya. Kalau dari HRD yang mungkin penilaiannya sebenarnya kan itu penilaiannya fair ya, karena memang penilaiannya tuh dari atasan kita. Betul. Gitu. Nah itu udah dari berbagai syarat Mbak, jadi ada syarat 1, 2, 3 gitu, dan 1, 2 akhirnya lulus di antara yang lain, kemudian pada saat yang ketiga itu nah baru masuk nih di wawancara. Memang Pak Dalas itu termasuk yang mungkin secara yang saya lihat ya kayak tadi saya bilang bikin aplikasi, kemudian berhubungan sama setiap departemen, dan bahkan itu kan nggak cuman bikin tapi maintenance juga kan, setiap hari ditelepon gitu. Dan Pak Dalas itu siap siaga gitu. Bahkan Pak Dalas kalau misalnya ngerjain sesuatu yang bener-bener kayak tadi Pak Dalas cerita, jadi ketika ada salah langsung revisi, jadi tingkat dedikasi sebagai karyawannya tuh ada banget gitu loh Mbak, tingkat loyalitasnya, kemudian apalagi motivasinya gitu-gitu. Jadi kayak itu mungkin cocok banget sebagai best employee Polycam untuk saat ini gitu. Alhamdulillah kan, ya kan kita alhamdulillah aja, itu mungkin yang dari kita lihat gitu. Jadi ya cocok sih banget. Teleponnya udah banyak. Mau angkat dulu nggak apa-apa Pak Dalas? Ya lanjut. Oke. Terus Pak Dalas, kira-kira apa yang pengen, tadi tuh kayak mungkin terlalu sedikit ya, mungkin saya pengen lebih dalam dan lebih deep. Kira-kira apa yang pengen Pak Dalas sampein kepada diri Pak Dalas, mungkin say thank you atau apa, karena Pak Dalas sudah sempet dapet karyawan teladan, kira-kira ada nggak yang bisa sampein? Kayaknya tadi udah deh pertanyaan. Tapi kurang panjang, pengen yang lebih deep gitu loh Pak. Dan untuk ke depan tuh pengen apa gitu? Ke depan. Untuk ke depan. Naik gaji? Nggak apa-apa. Pengen naik gaji gitu lebih.
lebih diperhatikan. lebih diperhatikan. Kalau ini gimana? Sama atasan-atasan, sama luar. Gak apa-apa biar nonton sama Pak Wiji langsung dinaikin. Gitu sih. Kadang aku ya, kalau aku ngerasa nih ya, oh kok ini sulit banget ya. Aku tuh selalu, mungkin ini prinsip aku ya, aku selalu mikir, kemarin aja aku bisa nih ngerjain yang susah, masa ini aku nggak bisa lewatin sih. Oke. Aku tuh selalu nanamin itu gitu. Prinsip ya? Iya, betul. Oke, menarik. Itu bisa buat kita. Jadi itu yang selalu terus aku ingat lah buat kerja itu. Kemarin aja aku bisa nih nyelesain, masa ini aku nggak bisa sih. Iya. Tuh. Jadi kayak setiap ada tantangan yang baru, padahal Iya. itu nggak mau berhenti. Mbak Ita nih kebetulan sebagai most inspiring, cocok sama kisahnya. Boleh diceritain sedikit, oke Menginspirasi nggak? Sebenarnya sebelumnya terima kasih untuk terutama untuk atasan aku ya. Jadi sebenarnya beliau juga yang menginspirasi aku gitu. Jadi beliau tidak pernah melarang aku untuk melakukan kegiatan apapun sepanjang tidak meninggalkan pekerjaan gitu. Sepanjang pekerjaan itu dilakukan dengan tanggung jawab gitu. Jadi di pekerjaan sampai sekarang itu atasan aku percaya sama aku gitu. Jadi bahkan atasan aku sendiri pernah bilang kalau aku ini etos kerjanya bagus gitu. Jadi bisa sampai sekarang ini, bisa sampai dapat most inspiring itu nggak lepas dari dukungan orang-orang terdekat aku gitu ya. Jadi kalian, Dallas, Aksa, terus rekan kerja aku, terus siapa atasan aku gitu, departemen lain itu juga mereka yang bikin aku seperti sekarang ini gitu. Mereka yang open sama aku gitu. Jadi ketika aku butuh bantuan, mereka selalu oke, ayo kita kerjakan bareng-bareng gitu. Jadi mungkin yang bikin menginspirasi, maksudnya bisa dicontoh sama yang lain itu bahwa setiap tanggung jawab yang kita kasih ke kita kerjakan dengan baik, kita kerjakan dengan tanggung jawab dan dengan hasil yang semaksimal mungkin. Dan kalau untuk yang di luar, misalkan kita ada waktu overtime gitu, overtime itu nggak pernah namanya, saya pribadi ya, nggak pernah hitung-hitungan, wah udah malam nih gitu, harus buru-buru pulang, enggak. Selama memang atasan butuh pekerjaan itu diselesaikan hari ini, ya hari ini aku selesaikan mau sampai jam berapapun gitu. Sama di kegiatan di luar pekerjaan, kepanitiaan pun sesuai dengan pengalaman yang kemarin, kita sampai malam, bahkan minggu kita kerja gitu. It's okay gitu, it's okay, kita akan kerjakan semuanya itu gitu. Karena ya memang itu tanggung jawab gitu. Kalau kita nggak kerjakan, semuanya berantakan gitu. Jadi kalau ketika kita udah dipilih, oh kamu harus punya tanggung jawab ini, ya kita harus pegang gitu. Sepakat ya? Betul, Bu. Jadi Sepakat. harus tanggung jawab gitu. Jadi jangan cuma oke, aku terima tanggung jawabku ini gitu. Tapi ngerjainnya males-malesan, nggak maksimal gitu. Timnya bagaimana gitu. Ya kan? Jadi harus benar-benar karena kalau misalkan kita jadi center nih, misalkan kita jadi ketua gitu, leadnya gitu, ketika kita jadi leadernya, ya kita harus nge-push tim kita gitu. Kalau leadernya aja udah males, terus dianya udah capek gitu, timnya juga akan seperti itu. Yang dilihat tuh leadnya gitu, leadernya seperti apa. Kalau leadernya itu semangat, leadernya itu tanggung jawab, pasti tim akan mengikuti gitu. Itu sih yang selalu aku pegang, bahkan sampai ke panitiaan mungkin yang baru join kayak Digo gitu, Novan itu kan baru join sama aku gitu ya, mungkin baru ngelihat bener-bener dia satu tim di kepanitiaan gitu, mungkin dia ngelihatnya waduh takut nih sama Mbak Ita nih gitu. Dia mah kalau udah kasih tanggung jawab, udah kasih perintah, ya bakal di follow terus gitu loh, bakal di follow up terus, udah belum gitu. Harus ada target seperti itu ya, karena memang semua tanggung jawabnya di aku gitu. Jadi bukan semata-mata aku merasa aku leader terus aku semena-mena ke tim, enggak gitu. Itu karena semua tanggung jawabnya ke aku. Nanti leader yang di atas aku akan minta tanggung jawab ke aku gitu. Jadi kalau dari akunya aja nggak tanggung jawab, bawahannya pasti juga akan mengikuti gitu. Jadi mungkin yang bisa jadi pembelajaran kita, jangan pernah ngerasa
kok aku terus sih gitu, yang lain bisa kok gitu. Karena kamu dipilih itu bukan semata-mata karena gue suka sama Ita nih, gue pilih Ita, bukan. Aku yakin kita dipilih, saya sama Dallas dipilih itu karena memang ada kriteria tertentu gitu. Jadi memang terpilih gitu karena memang ada kriteria yang bagus gitu, mungkin tanggung jawabnya, terus etos kerjanya gitu, yang masuk ke dalam kriteria di HRD gitu. Jadi kita termasuk dalam kandidat best employee atau most inspiring gitu. Jadi semuanya tuh nggak terlepas dari kerja keras kita sih ya, Dallas ya. Bener, perjuangan kita dari awal masuk, kita nggak pernah ngeluh sih ada, cuman kita nggak pernah di depan atasan kita ngeluh, nggak gitu. Kita nggak pernah seperti itu. Jadi apapun istilahnya, kalau orang Jawa bilang kerjaan apa wae kita makan gitu. Jadi kerjaan apa aja yang bukan job desk aku, oke, selama aku bisa kerjain, aku kerjain. Selama aku bisa bantu, aku bantu gitu. Jadi itu yang jadi pegangan buat kita biar supaya bisa maju gitu. Oke, jadi sesuai banget sih memang dengan alur hidup perjalanan dalam dunia kerja dengan skill yang memang Pak Dallas dan Mbak Ita miliki itu cocok ya kan. Jadi sesuai banget sebagai most inspiring dan best employee. Jadi semoga apa yang disampaikan dari Mbak dan Mas ini bisa menjadi pengaruh baik untuk kita junior-junior ataupun orang yang nonton ini gitu ya. Terima kasih banyak udah mau sharing di sini. Mungkin di lain waktu kita ngobrol lagi. Thank you so much dan makasih juga untuk dedikasinya, aplikasi Mbak Ita di seluruh kepanitiaan dan lain-lain mungkin yang nggak pernah tersirat ya untuk diungkapkan, tapi kali ini kita mau say thank you. Semoga kita bisa mencontohkan dari Mbak Mas ini. So podcastnya udah dulu, bye. Nah, thank you. Oke. Yeay. 2 jam loh. Iya nggak sih? Tapi daging semua sih.